Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla wal akhwat rahiman rahimakumullah, kita melanjutkan sesi yang ketiga daripada kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah, di pertanyaan yang ke-19 pada pertemuan yang kedua kemarin. Dan di sini sebagaimana pertanyaan kemarin, kita adalah menjelaskan dan akan menyampaikan penjelasan Syekh Shalih Fauzan dan Syekhuna Jamal Furaihan di dalam ta'liq dan komentarnya tentang perkara muwazanah, yaitu perkara dzikrus sayyi'at wal hasanat, yaitu muwazanat yang merupakan menyebutkan kebajikan dan kejelekan, atau menyebutkan kejelekan dan kebajikan ketika mengkritisi atau menjarah seseorang, apakah dia seorang da'i, apakah itu kitab, apakah itu seorang ulama dan sebagainya. Dan manhaj seperti ini adalah manhaj yang sangat signifikan di dalam tubuh dakwah sururiyah, di dalam tubuh dakwah sururiyah, dan itu adalah merupakan ciri yang khusus di antara ciri-ciri dakwah sururiyah tersebut yang dipelopori oleh Muhammad bin Surur Zainal Abidin yang berasal daripada negeri Syria, Damaskus, rahimahullah, dan melanglang buana di dalam tubuh ikhwan muslimin lebih 20 tahunan. Kemudian ketemu Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, terjadi dialog dan mengatakan akan rujuk kepada dakwah salafiyah, tetapi tidak masuk ke dalam salafiyah itu secara totalitas, hanya separuh dari kakinya. Separuh kakinya di salafiyah, separuh lagi adalah di dalam manhaj ikhwaniyah sururiyah. Dan dia pernah mengajar di Qasim, di Ha'il, pernah melalang buana di Saudi, mengajar, menyebarkan paham-paham borok dan busuknya itu, sehingga ada yang terpengaruh dan ada yang mengikuti dia. Dan kemudian lari ke Birmingham, Inggris. Akhir kehidupannya hidup di Qatar dan sudah meninggal. Allah yarham. Rahmatullah, jelas dia merupakan tokoh ahlu bidah
di abad ini. Dan Sururiyah rahimahumullah, ya, itu gayanya salafiyah tapi isinya ikhwaniyah. Ingat itu. Gayanya, ya, salafiyah tapi isinya ikhwaniyah, bannaiyah, qutbiyah. Itu gaya dakwah daripada Sururiyah. Dia bicara asma wa sifat. Asma wa sifat, si pembicara asma wa sifat bagus dia. Sisi uluhiyah sama, merangi syirik, bidah dan sebagainya. Tetapi akan menonjol nanti dari sisi wala wal bara terhadap, ya, ahlul bidah. Kemudian juga sikap kepada pemimpin, ya, pemimpin itu adalah pemberontak dan sebagainya. Dan kemudian ada pemikiran khawarijnya yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, as-sururiyah kharijiyatun asriyatun. Sururiyah itu adalah kharijiyah asriyatun, khawarij modern. Khawarij modern. Itu fatwa Syekh Albani rahimahullah taala sebelum beliau meninggal. Ya, gayanya salafiyah tapi isinya adalah ikhwaniyah, qutbiyah, Kutub atau Hasan Bana'iyah. Menyebar di seluruh dunia, menyebar masuk negeri kita ini. Ya. Nah, muwazanah ini di antara ciri-cirinya. Si dakwah Sururiyah itu. Kalau sikap kepada ahlu bidah, jangan kalian tanya mencela-mencela. Dan juga kata-kata salaf itu jarang dia sebut. Dia menyebut ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan di London ketika dia berkiprah di Birmingham, dia mengeluarkan majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah namanya, yang diganti oleh, ya, Syekh Muqbil majalah Al-Bid'ah. Kita lanjutkan. Barang kita sudah sampai kepada hadis tentang Khawarij, ya kan? Yang dimana Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, lain ana adraktuhum la'aqtulannahum, ya, qatla adin. Ya. Kalau seandainya saya mendapati Khawarij tersebut, saya akan bunuh mereka itu sebagaimana penghancuran, ya, musibah yang timpakan oleh Allah Azza wa Jalla dan siksaan atau azab yang diberikan kepada kaum Ad, kaum Nabi Hud, yang hancur seluruhnya, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada sisa sedikit pun. Tidak ada sisa sedikit pun. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla betul-betul sangat hancur dan habis total. Paham itu? Demikian Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya saya dapatkan kaum Khawarij itu, artinya kalau saya masih hidup ketemu mereka, saya akan lakukan pembunuhan, peperangan dengan mereka, demikian. Nah, Khawarij rahimahullah berbagai hadis untuk kalian sudah sering dengar, adalah merupakan bunuhan yang paling afdal di permukaan bumi ini. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, memerang mereka dan membunuh mereka. Dan yang dibunuh oleh Khawarij itu adalah bunuhan yang paling baik juga. Membunuh Khawarij itu bunuhan yang paling afdal. Yang dibunuh Khawarij juga merupakan bunuhan yang paling terbaik. Dan masuk jannah Allah Azza wa Jalla insyaallah taala. Paham itu? Nah, sekarang wa fi riwayatin ukhra, lihat kita bukan? Dalam riwayat lain dikatakan, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Al-Bukhari nomor 2414. Ya. Salah seorang kalian akan mencela kalau dibandingkan ibadah mereka dengan ibadah kita. Jangankan ibadah kita. Ini Rasulullah SAW bicara kepada sahabat. Hadis ini konteksnya adalah di depan para sahabat. Jadi tertuju para sahabat. Bukan pada kita saja. Para sahabat. Dan tertuju pada kita seluruhnya. Tapi yang pertama kali tertuju adalah para sahabat Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, yahkiru ahadukum salatahu ala salatihim. Salah seorang kalian akan mencela, ya,
meremehkan sholatnya kalau dibandingkan dengan sholat mereka. Paham itu? Sholat mereka sangat kuat. Ya, siang malam ibadah mereka berrahmatullah. Siang puasa mereka. Itu kata Nabi SAW, wasiyamahu ma'asiyamihim. Puasa dia atas puasa mereka. Tidak ada bandingannya. Ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, qiraatul Quran mereka. Mereka adalah orang yang dikatakan ahli ibadah. Tetapi tidak ada manfaat. Karena mereka tidak paham dan tidak ittiba kepada sunnah Nabi kita SAW dalam ibadah tersebut. Ibadah pada rahmatullah banyak kalau nggak ada ittiba'nya, nggak ada tuntunan sunnahnya, nggak ada manfaat bagi dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, ya, liyabluwannakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsana ayyukum ahsanu amala. Al-Muluk. Allah Azza wa Jalla, dia yang menciptakan kalian. Ya, menciptakan kematian, kehidupan. Dengan tujuan apa dia? Liyabluwakum ayyukum, untuk diuji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Yang paling terbaik. Ya, bukan yang aksar, bukan paling banyak, tapi paling terbaik. Dan paling terbaik kapan? Ketika dia muwafaqah sunnah. Ketika amalannya muwafaqah, cocok dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, itu paling baik itu. Tapi amalan yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan sunnah, hatta seperti amalan khawarij, enggak baik dia. Rahmatullah. Nah, di sini Nabi SAW menggambar kepada kita, sampai-sampai salah seorang sahabat, atau sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kalau dibandingkan ibadah mereka dengan ibadah, ya, khawarij, tidak bisa nandingin dia. Tapi nggak ada artinya, sia-sia. Karena beramal tanpa sunnah. Paham itu? Salat malam mereka, kalian tanya, berjamaah mereka. Ya, berjamaah mereka. Ya, panjang, lama, beri lama dan sebagainya. Tapi sia-sia. Berjamaah. Kemudian fi riwayatin dalam riwayat dikatakan juga, fa aina malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Ini perintah pada pemimpin. Yang kalian belak kita melakukannya. Rahmatullah, ini pemimpin, perintah para pemimpin. Kalau pemimpin yang memarang khawarij, kita diajak, oke. Semua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khalifah pada masa itu. Ya, tapi kita tidak ada hak kita untuk itu. Itu hak pemimpin. Yang kita mengambil hak pemimpin, kita beri pada kita, jangan. Dan jangan kita mengambil hak pemimpin diberikan kepada ulama, enggak. Ulama punya hak, punya porsi, pemimpin punya porsi. Rahmatullah. Pemimpin adalah tanfidul hukum ahkam, dia melaksanakan hukum. Yang menjelaskan hukum halal haram, boleh tidak, itu para ulama. Jangan saling mengambil. Ya, jangan saling mengambil, enggak. Posisinya jelas. Ulama ini dia, pemimpin ini dia. Jangan kita ngambil. Rahmatullah. Berbeda kalau soal fikih selalu diambil oleh dia. Hak ulama diambil, hak pemimpin dia diambil. Tahu enggak? Ya, soal fikih Luqman Dajjal itu rahmatullah, Dajjal ala Dajjal itu hak pemimpin diambil, hak ulama diambil oleh dia. Sudah diambil oleh dia. Dia sudah di Pak Jokowi di Indonesia dia pada masanya. Sekarang hancur tuh lihat. Ya sebab kita tahu kadar diri kita siapa. Kita rakyat, posisi rakyat. Kita pemimpin, posisi pemimpin. Seorang alim, posisi alim. Jangan dia mengambil, seorang alim mengambil hak pemimpin, tidak boleh. Seorang pemimpin mengambil hak alim, tidak boleh. Nah, di sini harus kita pahami itu. Menurut rahmatullah, di hadis ini dikatakan, fa'aina malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, perintah sini faqtuluhum, bunuh mereka. Ini ke pemimpin perginya. Yang pulang di sini, rahmatullah ambil parang atau pistol, bunuh oleh khawarij. Rahmatullah khawarij tembak, jangan, tidak ada hak kita itu. Ingat,
Rahmatullah, proses-proses kita harus paham kita. Terlanjutkan. Ya, kata beliau, kata Syekhuna Jamal Perahan, wallahu alladhi la ilaha illahu, la ilaha ghairuhu, la ilaha ghairuhu. Ma dzakara Rasulullah SAW fi hadhihi sifat li haula'il qaum bughiyat ats-tsana. Ya, bughiyat ats-tsana 'alaihim aw li gharrira bihim. Wa innama liyuhadziran nas minhum li'alla yaghtarru bi'amalihim as-salihah fi zahiriha wa qad fahima as-salafu hadzal ma'na wa tabbaquhu fi hayatihim wa asbaha manhajan ya'taqidunahu fa hadzal Imam Ahmad rahimallahu ta'ala yusqitu al-Karabisi 'indama qala bil lafz rawa Imam Abdullah anak Imam Ahmad ya rahimallahu ta'ala fi kitab sunnah jilid pertama halaman 165 faqala sami'tu abi Imam Ahmad yaqul man qala lafzi bil Quran makhluk hadha kalamun su'un radi wa hadha kalamul Jahmiyah qultu lahu inna Husainan al-Karabisi yaqulu hadha faqala kadhab hattaqahu Allah al-khabith. Jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekhuna Perahan mengatakan, Jamal Perahan, demi Allah kata beliau, wallahi, ya, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadat kecuali Dia, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadat kecuali Dia, ya. Ma dzakara Rasulullah SAW hadis sifat li haula'il qaum. Rasulullah SAW tidaklah menyebutkan sifat-sifat khawarij yang terdapat di dalam hadis ini. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, salat mereka adalah salat yang sangat banyak, melebihi sahabat. Sahabat tidak sanggup menandinginya. Dan kemudian disebutkan juga bahwasanya puasa mereka juga demikian. Qiraatul Quran mereka juga. Artinya ibadah mereka itu sudah melebihi daripada ibadah para sahabat Nabi SAW. Itu kan kebajikan tidak kebajikan? Kebajikan. Tetapi kata beliau di sini, Nabi SAW menyebutkan demikian bukan dengan tujuan adalah memuji mereka. Bukan itu tujuannya. Bukan dengan tujuan memuji mereka. Sehingga tertipu mereka tertipu umat dengan mereka tersebut, dikatakan mereka hanya saja atau sesungguhnya Nabi SAW mengatakan demikian adalah dalam rangka liyuhadziran nasa minhum. Tujuannya apa dia? Untuk mengingatkan dan menghindarkan manusia dari mereka itu. Mewanti-wanti, tahzir kepada kaum khawarij. Fala li'alla yaghtarru bi'a'malim as-salihat. Jangan sampai para sahabat dan umat ini tertipu dengan amalan mereka yang soleh, yang baik secara zahirnya. Zahirnya baik amalannya. Ya, sholat untuk lihat. Ya enggak? Puasa itu baik semuanya. Tetapi di sini tujuannya Nabi SAW mengingatkan jangan kalian tertipu dengan amalan seseorang yang Masya Allah. Coba. Amalan kalau tidak ada sunnah apa manfaatnya? Amalan yang tidak didasari di atas sunnah, di atas dalil, apa manfaatnya bagi seorang? Coba. Tadi katakan oleh Allah Azza wa Jalla, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji di antara kalian siapa yang paling terbaik. Yang paling terbaik adalah muwafaqah sunnah, ikhlas, shawab, ya, dan kemudian muwafaqah dengan sunnah. Semuanya tafsir daripada Fudhal Mu'iyad. Bagaimana? Artinya amalan yang shawab, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan amalan yang cocok dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak banyak senilai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu rahmatullah, lihat khawarij, na'udzubillah min rahmatullah, dalam beramal tidak ada tandingan lah. Mamanya. Tetapi ingat, jiwa mereka jiwa yang penuh dengan nifak, jiwa yang penuh dengan kebencian kepada para pemimpin, kebencian kepada aparat negara,
dan mengkafirkan kaum muslimin. Ingat aja, takfir muslimin dan takfir pemimpin. Itu ciri mereka itu. Dimanapun kalian dapatkan. Hatta dia namanya NII. Hatta dia namanya Jabah Nusrah. Ya. Atau namanya, Jamaatul Ansar. Macam-macam subhanallah itu yang di Lampung. Ya. Abdul Qadir Banaja itu sama seluruhnya. Ya subhanallah. Ikhwan muslimin. Itu khawarij seluruhnya itu. Khawarij subhanallah. Dia dengan berbagai macam bentuk. Tapi hakikatnya itu juga dia. Kafir merintah, kafir muslimin. Kafir merintah, kaum muslimin kafir. Itu aja doang. Enggak kelepas itu aja manhajnya. Halal darah kaum muslimin. Aku lihat. Di dunia demikian. Atau di negeri kita. Nama aja beda. Tapi hakikatnya itu juga. Paham itu? Kita lanjutkan. Lalu kata beliau di sini. Wa qad fahima salaf hadzal ma'na. Dan kaum salaf sangat memahami makna ini. Wa tabbaqu fi hayatihim. Dan mereka praktekkan. Ya, mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Wa asbaha manhajan ya'taqidunahu. Dan jadilah itu satu manhaj yang mereka yakini. Artinya manhaj tentang memboikot atau kata tentang mentahzir, mengingatkan umat daripada khawarij dan firqah-firqah yang semisalnya dan firqah yang lainnya. Yang penting siapapun, hatta pribadi seorang, hatta dia kelompok, hatta dia siapapun bentuk pencerahmakullah, menyisir kitab dan sunnah, menyisir manhajus salaf, menyisir akidah salafiyah, itu diingatkan umat. Tidak bisa didiamkan. Didiamkan orang tertipu pencerahmakullah. Itu akibatnya. Tidak boleh diam. Harus diingatkan. Supaya umat jangan tertipu. Dan ingat kalian anggap. Ya kalian lihat. Tahzir itu. Tahzir pencerahmakullah. Itu memiliki faedah 3. Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi dalam tafsir, dalam mensyarahkan kitab Al-Ibanah Sughra oleh Imam Al-Ukbari mengatakan pada kita. Al-Ibanah Sughra. Disyarahkan tentang kitab tersebut dan kemudian dijelaskan tentang fawaid tahzir, faedah tahzir. Yang pertama adalah faedahnya kepada orang yang mentahzir. Si alim atau si ustad atau si dai yang mentahzir dari si fulan atau kelompok fulan dan sebagainya. Apa faedah bagi dia? Bagi dia adalah peringatan kepada dirinya. Dia ingatkan dirinya, jangan seperti itu. Rahmatullah, peringatan kepada dirinya, faedah pada dirinya pribadi. Jangan dia tergelincir, jangan menyimpang seperti itu, jangan ikuti. Itu bagi dia. Yang kedua bagi orang yang ditahzir itu sendiri. Jangan kalian anggap itu faedah kepada yang mentahzir saja. Kepada orang ditahzir juga fawaid, faedah. Apa faedahnya kepada dia? Berhenti daripada perbuatan itu. Rujuk, tobat cepat. Kalau itu pemikiran khawarij, tobat cepat dari pemikiran khawarij. Kalau itu mengikuti firqah-firqah sesat menyesatkan, tinggalkan itu. Itu tujuannya. Manfaat betul itu, tapi mereka tidak paham. Yang dianggap pada mereka adalah manhajut tahzir adalah sikit tahzir. Subhanallah. Terus orang berbuat maksiat, orang berbuat syirik, berbuat khurafat, bidah, dibiarkan itu ahlan wa sahlan fadl, masyaallah ya akhi. Di kuburan keramat itu sini aja. Itu. Sebab apa itu? Dakwah apa itu? Itu doa sempala namanya. Doa kubur nama penjarahmakumullah. Orang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Kapan lagi seorang alim berbicara? Kapan? Sampai kapan? Ya, ditunggu. Sampai kapan ditunggu? Atau yang terubah? Ya, tidak mungkin kita sebut bid'ah kita sebut nanti lari orang. Terus apa disebut? Ya bukan sunnah. Hah? Nabi SAW mengatakan bid'ah. Kalau dia mengatakan bukan sunnah. Sekarang lafaz syar'i yang dia ucapkan yang lebih afdal atau lafaz bid'i yang dibuat atau syirik, ada katakan syirik. Ya subhanallah, itu seluruhnya adalah kamuflase dan syubhat dari kalangan para duat hizbiyin, ya, yang menggambarkan bahwa dakwah ini adalah dakwah yang adem, dakwah yang afyah, luas, dakwah yang ausa, luas, pokoknya diterima kemana-mana bisa terima. Rahmatullah, masuk ke tempat apapun terima, targetnya adalah saya harus terima seluruh orang. Rahmatullah, kata syekhina, kata syekhina atau syukhina,
Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan pada kita, ya, kalau kamu melihat seseorang, ada audionya, nanti kalau apa-apa nanti usah kirim ke, biar kirim ke Abu Saddad. Kalau kalian melihat seorang dai atau seorang alim, lihat seorang dai atau seorang alim, kita lihat dia. Kalau di belakangnya mengikuti dia berjalan seluruh asnaf, seluruh kelompok, seluruh golongan, seluruh manusia jalan di belakang dia, masya Allah. Kata beliau, ketahuilah imam dua dia. Imma dia mudahin seseorang yang berminyak air kerja minyak oleh dia, mukanya dia minyak pada rahmatullah. Pada rahmatullah mudahin, basa-basi. Udah itu juga dikatakan basa-basi. Wa imam munafik, dua aja. Kalau dia tidak munafik, enggak mudahin dia. Nah, subhanallah, seorang dai, seorang ulama, tidak akan ada pada rahmatullah, jangankan ulama, para anbiya saja, nabi. Coba lihat, ada nggak musuhnya? Allah mengatakan demikian pada kita. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kami jadikan kepada nabi itu, setiap nabi itu aduwan minal mujrimin. Musuh dari kalangan kaum yang mujrimin. Belum lagi musyrikin, belum munafikin. Nabi rahmatullah nggak ada musuh, nabi ada musuh. Ini ente mau jadi dai, mau jadi ustaz, terus nggak ingin ada musuh, seluruhnya bisa terima, masya Allah, masya Allah. Tablik aja terima seluruh orang punya rahmatullah. Tablik dakwanya paling lembut itu. Bagaimana? Diterima seluruh orang, nggak terima seluruh orang. Oleh karena itu rahmatullah, jangan kita tertipu dengan demikian. Jadi itu faedah kepada orang yang ditahdzir. Yang ketiga, faedah kepada orang yang diingatkan. Ini kita diingatkan oleh ulama, jangan ikuti ajaran ikhwan muslimin, ya tinggalkan. Jangan ikuti ajaran tabligh, jangan ikuti orang-orang yang dalam dakwahnya begini dan sebagainya. Peringatan itu kepada kita, itu faedah besar. Supaya apa? Kita selamat. Orang yang diingatkan itu artinya orang yang diajak untuk tidak ikut dia, keselamat jadinya. Sekarang kita nampak firqah seperti ini, muazanah ini. Dikaulah perabak pada kita. Oh tahu kita. Oh sudah, kita tinggalkan. Selamat kita insyaallah taala. Dan bagi yang berbicara juga demikian. Dan bagi yang diingatkan juga demikian. Jadi tiga faedah pada rahmatullah nggak bisa ditinggalkan itu. Jadi jangan dianggap tahdzir itu adalah seolah momok bagi seseorang yang mendengarnya. Sehingga kita lihat kadang-kadang rahmatullah disematkan kata-kata yang sangat miris. Itu jamaah tahdzir itu. Sebenarnya jamaah tahdzir apa? Jamaah tahdzir apa? Ulama bicara, Allah bicara, Rasulullah SAW bicara, para ulama bicara. Dari zaman dulu itu antum baca kitab sunnah, kitab syariah, kitab apapun, kitab sunnah yang dikarang oleh Matus Salaf tidak akan lepas daripada itu. Dia akan bicara bagaimana Khawarij, bagaimana Syiah Rafidhah, bagaimana Qadariyah, bagaimana Jahmiyah. Itu tahdzir bukan tahdzir. Tahdzir itu. Tapi orang nggak paham kadang-kadang. Rahmatullah terajukan. Lihat kata beliau, fahadzal Imam Ahmad. Lihat Imam Ahmad. Rahmatullah taala yuskitul Karabisi. Beliau menjatuhkan dan mengugurkan kedudukan daripada Husain Al-Karabisi, tokoh Mu'tazilah pada abad Imam Ahmad. Dan tokoh dia diagungkan oleh kaum Sufiyin, Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah dan Sufiyin sangat mengagungkan dia ini. Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi dijatuhkan oleh Imam Ahmad indama qala bil lafdh, ketika dia mengatakan tentang lafziyah fil Quran. Lafziyah itu adalah lafaz yang kita ucapkan itu dikatakan makhluk oleh dia. Ini asyad, lebih parah daripada orang mengatakan Al-Quran makhluk. Rahmatullah, ini mazhab lebih parah daripada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab lafaz yang kita ucapkan bersama, kita baca Bismillah atau baca Alhamdulillah, lafaznya kita makhluk oleh dia. Itu dikatakan lafziyah. Masuk Husain Al-Karabisi. Nah, dia mengatakan, kata dia, Imam Adi diriwayatkan dalam kitab oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad, meriwayatkan dalam kitabnya Sunnah. Beliau mengatakan, saya telah mendengar bapak saya mengatakan, man qala lafzi bil Quran makhluk,
barang siapa yang mengatakan Al-Quran, barang siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran adalah makhluk, apa kata beliau? Hadza kalamun su'un radi. Ini adalah perkataan yang sangat jelek dan keji dan kotor, yang buruk. Wahwa kalamul Jahmiyah. Lihat, Imam Ahmad menyebutkannya Jahmiyah. Ya, ini adalah merupakan perkataan Jahmiyah, kaum Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang didirikan oleh Jahm bin Safwan dan dibunuh oleh para ulama ketika dia masih hidup pada masa itu, dibunuh oleh ulama. Qultu, saya berkata, kata pada Imam Ahmad, kata anaknya, Inna Husainan al-Karabisi, sesungguhnya Husain al-Karabisi mengatakan perkataan seperti ini, ya wahai orang tua saya. Artinya, anak Imam Ahmad mendengar bapaknya mengatakan, kalau ada orang mengatakan bahwasanya lafaz yang saya ucapkan itu adalah makhluk, kata Imam Ahmad, itu adalah kalamun su'un radi, ucapan perkataan yang sangat jelek dan keji dan kotor dan tidak baik. Paham itu? Kemudian anaknya mengatakan, wahai orang tua saya mendengar Husain al-Karabisi mengatakan demikian. Paham itu? Kata anak Imam Ahmad, saya mendengar Husain al-Karabisi mengatakan perkataan demikian. Nah, kepada kata Imam Ahmad, ya, kadzab atau kadzib, dia pendusta. Hattaqahullah al-khabith, semoga Allah menghancurkan al-khabith. Imam Ahmad memberikan kata kepada dia dan nama al-khabith. Khabith pada dia jelek, rusak dan keji, pada rahmatullah. Wa qala Imam Ahmad rahimallahu taala anil Harits al-Muhasibi asyad min dalik. Tokoh al-bidah yang kedua. Husain al-Karabisi adalah mubtadi' tulen, al-bidah pada masanya. Kalau soal ilmu, punya ilmu dia. Nanti jelaskan beliau. Kita lihat. Yang kedua, Harits al-Muhasibi. Imam Ahmad berkata tentang Harits al-Muhasibi, tokoh yang kedua ini. Faqad akhbara anhu Ali bin Abi Khalid. Lihat kisahnya, perhatikan baik kisahnya. Perhatikan baik kisahnya supaya paham. Ali bin Abi Khalid. Ali ibnu Abi Khalid mengkabarkan kepada Imam Ahmad. Demikian Ali ibnu Abi Khalid mengkhabarkan kepada Imam Ahmad. Qal, kata Ali ibnu Abi Khalid, qultu li Ahmad, saya berkata kepada Imam Ahmad, inna syaikha, sesungguhnya seorang syekh, ya, li syaikhin atau la syaikhun hadara ma'ana, ada seorang syekh dan syekh ini sekarang hadir bersama kita. Tuh lihat nih. Kata Ali ibnu Abi Khalid mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, ada seorang syekh, dia ini hadir bersama kita saat ini. Hadir bersama kita di majelis kita. Paham itu? Wa jari. Dia tetangga saya. Dia tetangga saya. Wa qad nahaituhu an rajulin. Saya telah mengingatkan dia, melarang dia dari seseorang, yang maksudnya adalah Husain al-Muhasibi tadi. Paham itu? Daripada Husain al-Muhasibi tadi, saya melarang dia, mengingatkan dia dari seorang lelaki. Maksudnya, ya, Harits al-Muhasibi. Kemudian wa yuhibbu ayyasma' qaulaka fihi. Kata, ya, Ali ibnu Abi Khalid, kata dia, ini syekh, dia menginginkan dan menyenangi mendengarkan ucapan langsung dari kamu tentang si fulan yang saya ingatkan itu. Paham itu? Kemudian kata Imam Ahmad, Harits al-Qasir, Harits yang Qasir itu pendek dari rahmatullah. Harits yang pendek itu, Harits al-Muhasibi, Harits Muhasibi, kata beliau, wa kunta ra'aitani ma'ahu mundu sinin kathir. Ya, yang dimaksud oleh dia sini adalah Harits al-Qasir, maksud daripada si Ali tadi, yaitu Harits Muhasibi. Kemudian kata Imam Ahmad, kata Harits, kata Ali
Ibnu Abi Khalid mengatakan, kunta ra'aitani ma'ahum mundu sinin katsira. Ya Imam Ahmad, kamu melihat saya bersama dengan dia dengan tahun yang lama. Jadi Ali Ibnu Abi Khalid ini dulu dia bersama dengan Harits Al-Muhasibi. Berarti mbak kisahnya sudah tahu punya rahmatullah. Sudah paham kalian? Harits Al-Muhasibi, Ali Ibnu Abi Khalid ini dulu bersama dengan Harits Al-Muhasibi. Sama dengan Lubidah tadi, bermajelis, berteman, bersahabat. Paham itu? Kemudian dia tobat setelah diingatkan oleh Imam Ahmad. Paham itu? Tobat dia setelah diingatkan oleh Imam Ahmad. Ditinggalkan itu Harits Al-Muhasibi. Terus dia punya tetangga. Tetangganya ini juga hadir di majelis Imam Ahmad. Dibawa oleh dia hadir di majelis Imam Ahmad. Tetapi tetangganya ini masih bermajelis dengan Harits Al-Muhasibi. Nampak apa yang itu? Nampak nggak? Paham nggak? Ya. Nah, tetangganya ini masih bermajelis dengan Harits Al-Muhasibi. Kemudian tetangga siapa? Ali Ibnu Abi Khalid ini ingin ya menyampaikan kepada Imam Ahmad supaya Imam Ahmad memperingatkan dia langsung dari mulutnya tentang siapa? Harits Al-Muhasibi. Dibawalah ke majelisnya. Kemudian fakultali Imam Ahmad mengatakan, Imam Ali bin Ibnu Abi Khalid ini mengatakan, ya Imam Ahmad, kamu mengatakan kepada saya ketika kamu mengingatkan saya untuk meninggalkan Harits Al-Muhasibi, la tujalisu. Jangan kamu bermajelis dengan dia. Yang pertama, artinya peringatan Imam Ahmad kepada Ali Ibnu Abi Khalid. Wala tukallimhu, jangan kamu bicara sama dia. Falam ukallimhu hatta sa'ah. Kata Ali Ibnu Abi Khalid, setelah kamu mengatakan la tujalisu, jangan kamu bermajelis dengan dia. Wala tukallimhu, jangan kamu bicara sama dia. Kata Ali Ibnu Abi Khalid tadi, saya tidak pernah lagi berbicara dengan dia sampai waktu ini. Itu dia. Ini bicara di mana? Di majelis Imam Ahmad. Kemudian kata Ali Ibnu Abi Khalid tadi, wahada syekh, ini syekh yang saya bawa ini, yujalisuhu, bermajelis dengan dia. Fama taqulu fihi, apa pendapat kamu tentang dia ini? Rahmatullah, ini metode ya memperbaiki seorang ikhwah. Lihat nih, banyak fawaid rahmatullah daripada ya tahzir dan sebagainya, banyak pada semua fawaid. Antum lihat, kadang-kadang ikhwah kita perkataan kita nggak mampu kan, tidak dengar oleh dia, nggak dengar. Bagaimana? Tapi ketika kita bawa dia kepada seorang alim, seorang syekh dan sebagainya, dia dengar, langsung dia dengar. Apalagi yang membantah oleh dia. Ini seorang alim bicara depan dia, seorang syekh, bukan kaleng-kaleng banyak makhluk. Apalagi yang membantah oleh dia. Bagaimana? Ada kejadian dulu ketika beliau di Jamiah tahun keempat. Nggak usah dia sebut orangnya, tapi yang jelas sekarang di Jamiul Rahman. Sekarang namanya ingat dia. Dia adik kelas. Dia tahun keempat, dia tahun pertama. Baru datang dia. Ya. Dia baru datang. Tetapi karena subhat punya rahmatullah dari mana dapat oleh dia jin masuk kepadanya, punya rahmatullah, kita punya rahmatullah. Dia lecehkan Imam Syekhuna Muhammad bin Hadi. Dia katakan Syekh Muhammad bin Hadi itu adalah rajulun shagir. Orang yang masih kecil, umurnya masih muda, tidak ada ilmu apa-apa. Sampai demikian dia katakan. Anda lihat, dia tahun pertama, dia gabung lagi dulu di Jamiah. Yang nyampaikan di situ kepada dia adalah adik kelas dia juga, dan murid dia baru. Sekarang punya pondok dia, ngurus pondok dia. Paham itu? Dia sampaikan demikian. Bang, ya bulan-bulan gini. Hah? Iya. Buya nggak langsung tegur dia, enggak. Dia punya majelis, dia ini dengan temannya dari Cirebon.
Orang sebut namanya, penting kalian nanti kalau pribadi dia sebut ganti. Dia punya majelis dengan Syekh Yusuf Dakhilullah. Syekh Yusuf Dakhilullah, rahmatullah, salah seorang syekh yang lebih tua daripada Syekhuna Muhammad, jauh lebih tua dia. Dan dia tahu dia, dan dia tahu dia. Kalau dia di haram itu, rahmatullah, kalau kalian pergi ke haram Madani, ya di Madinah, masuk kalian dari depan atau belakang, di perluasan bagian payung kan. Nah kalau kalian masuk ke sini bagian kanan sini dia, bukan bagian kiri, bukan dekat ke kuburan dekat ke ruang tengah. Masih kebayang buat tempat duduknya sekarang dan wajahnya terbayang. Dia kalau lihat Buya, ahlan ya bermutir ta'al, selalu dipanggil duduk sini. Dia kan punya majelis, dia nggak ada majelis ini. Tapi kalau majelis pribadi ada, misalnya kita 2 orang, 3 orang gitu kan. Nah, fulan ini bermajelis dengan dia, kitab bidah, baca. Satu hari dia kebetulan waktu itu duduk dekat Babu Kuba, bagian kanan, bagian kiri kalau kita pintu bagian kiri, duduk situ. 2 orangnya sudah ada depan dia, datang ya, datang dia ke majelis itu, kemudian salaman dengan beliau. Lu tahu nggak ya? Kemudian dia bilang, Syekh, indak Syekh ya bermundir, ada suatu, Allah, ke pandangan antum Syekh, ingin tahu pandangan antum, ada orang, saya nggak sebut dia depan kita deh, depan dia, dia sini, teman sebelah, ya, ke pendapat antum dalam pandangan antum Syekh. Orang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi adalah rajulun shagir, main doa ilmu. Dia masih muda, masih kecil, nggak ada ilmu. Merah muka Syekh, merah mukanya, ngamuk dia, ngamuk dia. Wallahi orang mengatakan ini adalah orang yang selama kita kurang ajar, nggak ada adab, nggak tahu siapa Muhammad bin Hadi. Saya saja kata dia, setua ini, saya berguru sama dia. Kalau ada yang mengatakan demikian itu adalah orang yang sangat bodoh habis. Saya tenang. Saya lihat dia, saya sendiri. Rahmatullah. Ya kalau kita nanti dengan dia nggak percaya kan? Nah, sekarang seorang syekh, kita syekh. Lama saya bicara itu. Dia tenang, dia lihat aja. Dia nggak berani tunduk aja gitu. Pulang dari haram Isya. Selesai asya malam mengkawal sebagainya, pergi dia ke kamarnya, langsung dia nasihati dia. Kif, dengarkan kata Syekh Yusuf Dakhil tadi. Dengarkan? Kok nggak dibantah? Nggak bunyi dia. Tolong dicabut perkataan itu sebelum nanti sebuah ke Muhammad langsung, begitu kan? Begitu kan? Yang dicabut perkataan itu dan tobat pada Allah langsung istighfar. Dan nanti kalau kita ada majelis Syekh Muhammad, ente minta maaf saja secara, tidak saya sebutkan salah ente. Tapi kalau ente tidak cabut, saya buat langsung tanya Syekh Muhammad. Saya bukan takut dengan siapa pun yang ente tahu. Saya mau dia hadapi, apalagi ente. Kemudian jam akhir datang itu. Bawa ini saya. Tobat dia, alhamdulillah. Anda lihat. Dia siapa? Dia baru datang. Belum duduk di Syekh Muhammad, belum kenal Syekh Muhammad. Nah, kita nama bro, sudah menilai. Itu dari siapa? Dari Hizbiyin Suruyin itu. Itu bid, itu menanamkan subhat kepada dia. Alhamdulillah tobat dia sudah. Ala kuliah biar rahmatullah. Ini kejadian bisa mana? Itu lihat, didengar kata Ali ibnu Abi Khalid, nggak dengar dia. Mungkin dia nggak ngah, silakan. Langsung dibawa Imam Ahmad nih, dengar nih. Dia pengen Imam Ahmad bicara langsung sama dia. Supaya tahu siapa itu Haris al-Muhasibi. Kita lihat selanjutnya. Lihat. Kemudian kata perawi, fara'aitu Ahmad qad ahmarra launuhu. Sudah lihat. Ali bin Abi Khalid ini mengatakan, saya melihat Imam Ahmad wajahnya memerah. Merah wajahnya. Wantafakhat audajuhu wa 'ainah. Audad itu baca Allah ini orang-orang di sini. Urat-urat yang ada di leher. Kadang-kadang orang marah kan bengkak tuh. Kenapa kan? Orang emosi dia marah tinggi dia. Ini bengkak dia. Dan matanya merah.
Wa ma ra'aituhu hakadha qat. Lihat. Kata Ali bin Abi Khalid, saya tidak pernah melihat Imam Ahmad seperti itu sama sekali. Enggak pernah. Nah, tahunan majelis Imam Ahmad, dia enggak pernah dia Imam Ahmad marah seperti itu. Thumma ja'ala yantafidhu wa yaqul. Kemudian mulai Imam Ahmad rahimallahu taala yantafidh. Baca rahmatullah, ya, berbicara dan mengibar-ibarkan kainnya baca rahmatullah, dan kemudian berkata, "Dzaka," maksudnya Haris al-Muhasibi, "Fa'ala Allah bima fa'al." Semoga Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang dilakukan oleh dia. Artinya memberikan iqab, sanksi kepada dia. Laisa ya'rifu dzalik illa man khabarahu wa 'arafahu. Tidak ada yang mengetahui si Haris al-Muhasibi tersebut kecuali orang yang berpengalaman tentang dia dan mengetahui trik rekor dia. Ini pada rahmatullah, fawaid yang kita ambil adalah seorang alim yang betul-betul mengetahui tentang si fulan, tidak bisa kita bantah. Oleh karena itu Syekhuna Rabi' Madakhali pada rahmatullah sering di kota Mekah dulu, ketika beliau pun ada pindah dari Madinah di Mekah, kita ke rumahnya tentang masalah turath, ihya turas dan seputar ihya turas. Apa kata beliau? Ana a'lam minal abbad an ihya turas. Saya lebih tahu daripada Syekh Abbad tentang ihya turas. Dia hidupi rahmatullah. Artinya bergaul dengan orangnya, dilihat dari dalam sebagai, bukan kaleng-kaleng para ulama bicara tentang masalah kebobrokan firqah sebagai rahmatullah. Dan Syekh Rabi' di abad itu termasuk orang yang paling vokal membongkarnya. Masih Madinah, Syekh Muhammad Syubaid pada masa itu, Syekh Muhammad Aman sebelumnya, rahmatullah. Ma'ruf demikian. Nah, demikian juga Imam Ahmad. Tidak ada yang tahu tentang dia, betul-betul orang yang berpengalaman bagaimana digital dakwah dia, jejak dakwah dia, dan mana trik rekornya dalam dakwah. Tahu tentang dia. Uwai. Rahmatullah. Itu kalimat tambih. Peringatan kepada kita dan kepada yang mendengarkan, dzaka la ya'rifu illa man qad khabarahu wa 'arafahu. Yang demikian itu artinya Haris al-Muhasibi tidak akan tahu tentang dia kecuali orang-orang yang betul-betul mengilmui tentang dia dan mengetahui tentang track rekornya. Dzaka jalasaul Mughazili. Dia bermajlis dengan dialah Mughazili. Ini tokoh-tokoh Mu'tazilah dia. Mughazili wa Ya'qub, tokoh Mu'tazilah juga. Dan Ya'qub wa fulan dan fulan. Fa akhrajahum ila ra'i Jahm. Halaku bisababihi. Mughazili, Ya'qub, fulan duduk bermajlis dengan Haris al-Muhasibi tadi, sehingga digiring oleh Haris al-Muhasibi kepada pemikiran Jahmiyah, sehingga binasalah orangnya ini. Akibat si fulan bermajlis dengan Haris Muhasibi tadi, sehingga yang awalnya dia tidak sesat menjadi sesat. Itu akibat. Akibat orang bermajlis rahmatullah dengan orang yang sesat dan menyesatkan, dengan ahlu bidah dan sebagainya, dia akan digiring kepada bid'ahnya. Dan ingat, ahlu bidah rahmatullah sebagaimana digambarkan oleh ulama adalah sebenarnya kala jengking tuh kan. Kala jengking, pertama ekornya nggak naik. Ya, pertama dia tenang menghadap orang. Santai. Tapi mulai dimasukkan oleh racunnya. Demikianlah cara ahlu bidah untuk merusak orang di majlisnya. Dia awal-awal akan bicara dia. Tidak mungkin mengatakan awal-awal bid'ah dan sebagainya disampaikan oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Rahmatullah, apakah itu udzur bijahal? Tidak ada udzur bijahal. Rahmatullah, sebagaimana takfirin, haddadin. Dia awal-awal tidak. Tapi setelah orang terpengaruh, duduk dan timbul rasa mahabbah, rasa senang orang kepada dia, mulailah dia masukkan. Hilang sudah. Hancur setelah itu. Diingatkan oleh para masyayikh, diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh para satidar, paduan, dia nggak nerima. Nggak nerima dia. Oh enggak usah, saya lihat nggak ada bicara itu. Siapa? Jawab, nggak ada bicara itu. Nggak ada larang kita begini itu, nggak ada. Ya nanti awal-awal itu ya, tapi lama-kelamaan hilang. Setelah jatuh pada rahmatullah kepada bid'ah yang sama, baru dia menyesal. Menyesal kemana lagi? Mau keluar sulit. Kejar rahmatullah, dan ingat, bid'ah kejar rahmatullah adalah bid'ah sangat bahaya. Itu racun, virus.
virus kepada manhaj kita. Yang kalian anggap itu mudah. Para ulama sudah menjelaskan panjang lebar dari zaman dulu sampai hari ini. Yang itu anggap enteng rahmatullah. Paham itu? Dan kemudian binasa dia. Faqala lahu syekh. Lihat nih. Ya berkata syekh yang dibawa oleh Ali bin Abi Khalid tadi. Syekh yang dinasihati tadi. Ya, ini nasihat Imam Ahmad tadi. Teman daripada Ali bin Abi Khalid tadi. Berkata dia. Ya Aba Abdullah. Wahai Aba Abdullah. Haris al-Muhasibi yarwi hadis. Haris Muhasibi itu adalah perawi hadis. Artinya muhadis. So, dia muhadis. Dipuji oleh dia. Sakinun khasya'. Dia Masya Allah orang yang tenang, lembut, khusyuk. Kayak ada Dajjal Dember pencerong. Ya, ada Dajjal Dember kalau bicara tuh lihat. Kalian pengalaman kan? Yang lama majelis saya nggak ada. Nggak lupa bukan guru saya benar rahmatullah. Ya, kalian duduk dah Lukman lihat gayanya Masya Allah. Sampai-sampai dibayang digambar oleh salah seorang murid saya sekarang udah pergi dia. Minumnya lihat gaya itu Masya Allah. Ya, sebab hidup ini natural. Itu natural kan? Jangan tersenuk, jangan berpura, nggak bagus. Ente ala kadarnya aja. Apa yang ente pegang? Apa antum ala kadar artinya apa namanya ya? Fleksibel aja. Jangan tersenuk, jangan berpura-pura. Dan gaya minum gini, gaya bicara gini sebab saya ini ke saya. Kalian akmalnya akmal. Ya. Saya nggak mau di sini bengkak, sini licin, nggak pandai saya itu. Saya nggak pandai itu. Ini saya. Fajar rahmatullah, ini adanya. Ya kan lihat setelah itu. Pokoknya keras, kasar. Saya lihat mereka lihat. Tapi tasannu' berpura-pura, gaya fajar rahmatullah. Oh begini, tawadhu. Itu nifak. Itu nifak. Allah nifak sebab. Nah, kalian anggap tasannu' itu bukan nifak. Ya, kita biasa aja bicara juga demikian. Nah, kita rahmatullah bergaya kayak orang tawadhu. Ini bilang oleh Haris Muhasibi itu sakin, tenang orangnya, khasya' malah khusyuk, Masya Allah. Jalan tunduk, sempoyong kayak orang mabuk. Ya, itu tablik seluruh seluruhnya. Tablik begitu gaya seluruhnya. Panggil itu. Nih, min kisatihi. Wa min kisati artinya diceritakanlah tentang Haris Muhasibi tadi adalah seorang perawi hadis, orang yang tenang dan khusyuk. Kemudian diceritakan kelebihannya begini dipujilah. Artinya syekh yang duduk di majlis tadi, yang dibawa oleh Ali ibn Abi Khalid tadi memuji dia. Dipuji oleh dia siapa? Haris Muhasibi. Apa yang terjadi? Faghadiba Abu Abdillah. Marah Imam Ahmad kembali. Wa ja'ala yaqul. Mulai beliau mengatakan, la yaghurraka khusyu'uhu walinuhu. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kekhusyuannya dan lemah lembutnya. Coba. Jangan kita tertipu dengan gaya orang. Fajar rahmatullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak tablik aja di rahmatullah. Ya, sibuk Masya Allah. Jadi urut punggungnya. Ajak makan bersama. Ya, sahabat. Kita seperti yang Buya bilang tadi. Natural hidup. Ente jalan sebagaimana jalan biasa jalan begitu. Jangan terubah. Tersenuk sebab itu. Berbicara gitu juga. Ya kayak benjong. Aduh, bicara aja. Ngapain lama-lama kayak benjong? Tidak ada manfaatnya. Bagaimana? Ini lihat kata beliau. Lalu selanjutnya kata Imam Ahmad, la yaghurraka khusyu'u walinuhu. Jangan kamu tertipu dengan kekhusyuannya dan kelembutannya. Wa yaqul la taghtarra bitangkisi ra'sihi. Jangan kamu tertipu dengan kepalanya jalan tunduk. Masya Allah. Jangan tertipu demikian. Kata beliau, fa innahu rajulun su'. Dia adalah laki-laki yang jelek, alim yang jelek, rusak. Dzaka la ya'rifu illa man qad khabarahu. Dia tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang betul-betul mengetahui betul-betul bagaimana kehidupan dia, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Orang berpengalaman dengan dia. Kata Imam Ahmad, la tukallimuhu. Jangan bicara sama dia. Jangan bicara sama dia.
wala karamata lahu, dan tidak ada kehormatan bagi dia. Kullu man haddatsa bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an tajsu ilaihi, la, kata Imam Ahmad. Setiap orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia adalah ahli bidah, kamu duduk padanya. Imam Ahmad mengatakan demikian. Setiap orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis dalam majelisnya, ada tadi fulan terus kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh orang yang demikian, padahal dia mubtadi', padahal dia ahli bidah, kamu duduk kepada dia. Kata Imam Ahmad. La, kata Imam Ahmad. La, jangan. Wala karamah, dan tidak ada kemuliaan. Wala nu'ma ainun. Wala nu'ma ainun itu rahmatullah, artinya adalah tidak ada kemuliaan bagi dia, dan tidak ada penghormatan kepada dia, dan tidak ada penghormatan kemuliaan kepada dia karena lembutnya dia sebagai hendak. Tetapi Imam Ahmad dengan tegas mengatakan tinggalkan dia. Rahmatullah. Kalau para ulama sudah bicara demikian, rahmatullah, nggak perlu lagi kita cari sumbernya. Kenapa? Enggak. Atau nggak perlu lagi kita tanya pada ulama yang lain. Ya, ada juga rahmatullah para dai demikian. Ada. Paham itu? Tidak puas dengan ulama satu, dia pergi ulama lain. Nah, ini namanya dai bingung. Dai la'ab namanya, rahmatullah. Nanti kalau sudah tanya, antum harus tanya para ulama, seorang alim yang thiqah kita kepada dia, dan ilmu dan sebagainya, dan mananya sudah terima itu. Jangan karena jawaban dia tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian kita pindah ulama lain. Itu tidak benar. Itu ciri la'ab dalam din. Itu ya tala'ab nama, bermain-main rahmatullah. Talawun. Timbul talawun di situ. Timbul warna-warni. Subhanallah. Kalau kita sudah bertanya ulama ini, ada jawabannya yang lugas, tuntas, tegas, ada dalil, sudah. Sampai apa? Tapi nggak puas kita, kemudian kita cari ulama lain. Ya, itu mencari pembenaran pada diri, namanya. Nggak boleh. Baca rahmatullah, ingat itu. Seperti ini banyak, bukan tidak ada. Ada. Bahkan para dai lagi baca rahmatullah, bukan sabab saja, enggak. Hal seperti ini juga dijaga sebab. Kalian kalau sudah dengar fatwa Syekh Fulan, Alim Fulan, tentang si Fulan, sudah. Ya, sudah. Tapi kalian nggak puas rasanya pergi ke ulama Fulan, ya subhanallah, itu mengadu domba ulama namanya. Mengadu domba ulama. Demikian juga Ustaz tidak. Pergi Ustaz ini. Ya sebab betul kata orang, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau banyak bertanya, bingung di jalan. Bagaimana? Malu bertanya sesat jalan, betul. Tapi banyak bertanya, dia kan bingung di jalan. Tanya sini, gini aja ya sini. Gini kayak taksi. Oh, kayak taksi itu kan. Taksi kan pel tuh. Kalau separuh makannya goyang kanannya tuh. Tapi kalau makan satu dia kanan goyangnya. Ya sebab enggak begitu kita berdini. Dini tegas, lugas, tuntas, dan dalil habis. Ngapain kita? Sudah jelas dia. Tanya lagi sini. Tanya sini. Akhirnya Pak Rahmat kalau bingung. Ini yang dia alami dengan orang banyak. Banyak demikian. Tidak bagus itu. Baca maaf. Kita lanjutkan. Faqala lahu Syekh. Ya, udah itu kan? Kalau Syekh, ya udah ya. Tabaqat Hanabilah. Lihat di jilid 1 halaman 233. Qultu. Nah, kata Syekhuna Furaihan, fa'ainal insaf al-maz'um min al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala lam yadhkur al-Karabisi wala al-Muhasibi hatta wala hasanatan wahidah ma'anna al-Karabisi min buhuril ilm kama jaa fi tarjamati wa qad sabaqat al-isharatu ila dhalika fi hasiyati ya raqam 22 dan 23. Undur Tarikh Baghdad jilid 8 halaman 64. Asyar Syiarul Nubala itu Imam Az-Zahabi. Ya, Tarikh Baghdad Imam Al-Baghdadi. Ya, jilid 12 halaman 79. Rahimallahu taala Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad, "Lau kana fi zamanina hadza lama salima lilarumiya bitasaddud wal umalah wal ilmana wa ghairi dhalika min al-alfadh allati yutalliquha al-hizbiyyun atau yutalliquha al-hizbiyyun lamma ayathum al-hujaju li'annahu ma dahana wala jamala ahlal bid'ah wal ahwa." Lihat. Kata Syekhuna Furaihan, Jamal Furaihan mengatakan, ya kata beliau, qultu fa'inal insaf al-maz'um.
dari kisah Imam Ahmad tadi, mana insaf, mana balance, mana muwazanah yang didakwakan oleh mereka daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Ahmad berbicara tentang Al-Karabisi, ya, Al-Muhasibi, satu pun kebajikan dia nggak disebutkan oleh Imam Ahmad. Nampak tadi? Ketika Imam Ahmad bicara tentang dia, sebutkan kebajikannya. Tidak ada satu pun ada. Karena apa? Situasi pada masa itu mengingatkan orang daripada kesesatannya. Situasi pada masa itu dan menasihati si fulan ini jangan sesat seperti dia. Bagaimana? Tidak ada sebelum Ahmad. Walau satu kebajikan. Padahal kata beliau Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi, ini adalah orang mimbuhuril ilm. Orang yang betul-betul memiliki ilmu. Sama keduanya. Al-Haris Muhasibi juga demikian. Punya kitab mereka. Mereka adalah Syafi'iyah. Rata-rata ikut Syafi'iyah. Bagaimana? Punya fikih mereka. Punya bantah mereka terhadap Syiah, Rafidhah, terhadap Ahlul Bidah. Punya mereka punya rahmatullah. Tapi mereka sendiri Ahlul Bidah. Dan ingat, bantahan daripada Ahlul Bidah kepada Ahlul Bidah nggak bisa percaya itu. Jangan diambil. Yang kita mengambil bantahan Ahlul Bidah kepada Ahlul Bidah, enggak. Bantahan yang bisa kita ambil adalah bantahan daripada doa salafiyin atau ulama salafiyin kepada Ahlul Bidah. Itu safi, bersih dia. Ahlul Bidah bagaimana Ahlul Bidah sama-sama bidah dia. Nah di sini Imam Ahmad satu kebajikan saja nggak disebutkan oleh dia. Paham itu? Padahal mereka adalah mimbuhuril ilm. Sebagaimana dijelaskan dalam biografi beliau telah lewat ya di footnote 22 dan 23. Kita juga sebelahnya. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Laukana fi zamanina. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Kalau seandainya Imam Ahmad ini hidup di zaman kita ini, hidup di zaman kita ini, tidak akan selamat beliau daripada tuduhan apa dia tasaddid, jama' tazir, rahmatullah. Tasaddid itu, itu keras. Enggak tahu kita apa yang keras pada rahmatullah. Bagaimana? Sebab keras itu bukan dalil yang keras, hati yang keras. Hati ini nggak menerima, itu keras dia. Dalil nggak akan pernah keras rahmatullah. Dalil tetap dalil. Al-Quran tetap Al-Quran, sunnah tetap sunnah, hadis tetap hadis, aqwal ulama tetap aqwal ulama, nggak bisa dicampur-campur itu. Ini kalam Allah, ini kalam Rasulullah SAW, ini kalam ulama. Nggak akan pernah keras itu. Tapi yang keras apa dia ini? Hati kita keras, nggak mau nerima. Itu aja sebenarnya logikanya. Tapi disematkan apa? Oh keras itu, tasaddid. Apa tasaddudnya apa? Orang berpegang teguh dengan sunnah, menyebarkan sunnah, kokoh di atas sunnah, keras gitu. Jadi kalau Ahlul Bidah apa dia? Lembut gitu. Ya subhanallah. Kan aneh namanya itu. Itu logikanya begini kan. Kalau orang berpegang teguh dengan sunnah, menyebarkan sunnah, dakwah sunnah, kokoh di atas sunnah, istiqamah di sunnah, alhamdulillah, nikmat Allah Azza wa Jalla kepada dia. Kita katakan tasyaddi. Terus orang yang kuburiyun, wadak kubur, pergi buang keramat, dalilnya apa? Mimpi, kiai fulan, syekh fulan, wali fulan. Wali ini yang bisa terbang ini, rahmatullah ketemu Nabi Khidir, bermajelis Nabi Khidir, itu lembut gitu. Ya, subhanallah, antum yang logis saja lah bicara itu. Bagaimana harus sofi bersih sebab harus ada pembeda. Ini sunnah, ini beda habis. Sunnah rahmatullah nggak ada cerita itu adalah keras atau tidak keras. Dalil nggak ada cerita keras tidak keras rahmatullah. Yang keras itu hati kita tidak mau menerimanya. Kenapa? Tidak cocok. Gak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kita katakan keras. Paham itu? Lanjutkan. Kemudian kata beliau, enggak akan bebas Imam Ahmad daripada tuduhan sebagai mutasaddid. Dikatakan umalah. Ini umalah ini adalah para pekerja negara atau dengan kata ya apa namanya budak-budak pemerintah. Itu dikatakan dengan rahmatullah. Kita budak-budak pemerintah atau ilmanah itu orang ilmaniyin. Itu dikatakan ilmaniyin dan selainnya dari para lafaz-lafaz yang disematkan oleh para hizbiyun ketika mereka tidak mampu menerima hujah.
Ahlu bidah rahmatullah ketika tidak mampu dia mengalahkan hujah ulama salaf, bolehlah dia bermain. Lafaz-lafaz yang berjelek, lafaz-lafaz yang buruk itu lihat kepada Imam Abdul Wahab. Tidak mampu dia menerima hujah, kita bertauhid dan sebagainya, dia katakan Wahabi. Subhanallah. Dan ingat kata-kata Wahabiyah itu pertama kali yang menyebarkan di dunia adalah Turki Utsmani. Subhanallah jelas Imam Al-Albani rahimahullah taala. Turki Utsmani adalah negara yang pertama secara negara di dunia yang menyebarkan ya kata-kata Wahabiyah, karena Turki sangat anti dengan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan sangat anti dengan dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rahmatullah. Nah, disebabkanlah Wahabi. Maksud dari kita ya enggak suka dengan bid'ah syirik ya Wahabi. Wahabi rahmatullah. Itu nama-nama dan kata-kata yang disebutkan kepada salafiyin untuk tanfirun nas. Untuk menjauhkan manusia. Sebenarnya pekerjaan mereka juga tahdzir itu. Mereka memperingatkan umatnya daripada kita juga tahdzir, tapi kan dinamakan tahdzir oleh mereka. Ya sebab mereka juga bertahdzir kita, jangan kita kalian anggap kita tidak bertahdzir kita, bertahdzir kita mereka itu. Namanya tidak tahdzir. Tapi diingatkan umatnya daripada kita itu kan tahdzir itu. Jangan dekat salafi, jangan. Apa bedanya? Tapi mereka mentahdzirkan hawa, kita tidak dengan dalil. Dan aqwal ulama, terlanjutkan. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, li'annahu ma dahana, karena apa? Imam Ahmad tidak berbasa-basi. Dahana. Wala jamala, gitu juga tidak berbasa-basi rahmatullah. Beliau tidak berbasa-basi kepada ahlul bidah, kepada ahlul hawa. Wa qala Rafi' bin al-Ashras, berkata Rafi' bin al-Ashras, min uqubatil fasik, di antara hukuman kepada orang fasik mubtadi'. Imam Rafi' bin al-Ashras mengatakan, di antara hukuman kepada seorang yang fasik ahlu bidah. Apa hukuman kepada dia? Allah tuzkara mahasinuhu. Jangan disebutkan kebajikannya. Dalam syarah Ilal Tirmidzi, jadi 1 halaman 353. Kata Imam Rafi' bin al-Ashras, di antara hukuman yang diberikan kepada seorang yang fasik ahlu bidah, fasik ahlu bidah rahmatullah, tidak disebutkan kebajikannya. Paham itu? Kita lanjut sebelah di atas yang kembali. Jawaban beliau. Ya. Lihat di halaman 50 kembali. Kalau kita Ustaz, kita Buya, lihat. Kita kan tadi Futuhat 49 kan? Sekarang kita masuk selanjutnya. Wa kadzalika a'immatus salaf yarudduna 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Demikianlah para ulama salaf membantah orang-orang Jahmiyah, Jahmi Sufyan, Mu'tazilah, Wasil bin Atha' pada rahmatullah, ya. Dibantah mereka tersebut. Kemudian wa 'ala ahli dhalal, para ulama juga membantah orang-orang yang sesat menyesatkan, wala yadhkuruna syai'an min hasanatihim, dan tidak ada ulama sedikit pun menyebutkan kebajikan-kebajikan mereka. Tidak ada sebutan. Cuma kebajikan sebab puja subhanallah. Li'anna hasanatihim, karena kebajikan-kebajikan mereka itu adalah marjuhah bidhalal. Kebajikan mereka tadi dihimpit dengan kesesatan yang mereka ajarkan dan kekufuran yang mereka sebarkan, awi ilhad, penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan dan sebagainya, awi nifaq atau kemunafikan. Fala yunasabu annaka turaddu atau tarudda ya, annaka taruddu ala dhalin mubtadi'in munharifin wa tadhkuru hasanatihi wa taqul huwa rajulun thayyib indahu hasanat wa indahu kadza wa kadza lakinnahu gharib. Kata beliau, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, fala yunasib, dan tidak cocok, tidak cocok bahwasanya engkau ketika membantah seseorang yang sesat dan menyesatkan, atau seorang ahli bidah, atau seorang yang menyimpang, kamu sebutkan kebajikannya, kamu mengatakan misalnya dia selalu laki yang baik, oh dia baik, dia sedang berinfak, sedang bantu saya, sedang begini, sedang begini. Subhanallah, bukan itu ukurannya.
ukurnya dalil. Oleh karena itu rahmatullah, dalam bermanhajus salaf ini jangan kedepankan perasaan. Terus tahu kalian, jangan kedepan perasaan. Jangan kedepaskan kedepankan kita, oh dia guru saya, oh dia ustaz saya, oh dia subhanallah. Banyak yang demikian. Para ulama juga demikian. Ya kalau guru yang menyimpang apa lagi? Mau apa kita? Dia menyimpang. Dinasihati enggak mau. Dinasihati enggak mau. Diajak enggak mau. Oh dia tetap dengan musir ala manhaji. Dia tetap jalan dengan manhajnya. Mau diapakan dia? Rahmatullah. Kemudian kita, ya teman saya dekat, maksudnya rahmatullah. Teman dekat siapa tidak punya teman dekat? Jangan kita terlalu memainkan perasaan kita dan rasa hutang budi, jangan itu. Itu harus paham kalian. Jangan. Thayyib. Absyir. Nah, kalau kata beliau, dikatakan dia laki yang baik, di sisi dia ada kebajikan, di sisi dia ada begini, akan tapi dia salah. Tidak demikian, subhanallah. Subhanallah, sebab ini, pembahasan ini terjadi di hari kita dan pada kita. Oleh karena rahmatullah, kitab ini, kitab kekinian yang betul-betul membahas apa yang ada pada kita. Artinya yang diperbaiki, yang diobat itu penyakit kita. Atau paham kita itu? Jangan tuh anggap itu kita baca kitab seperti ini adalah untuk orang lain, untuk kita. Kita juga demikian. Kita sendiri juga demikian. Nah, perbaiki diri kita. Subhanallah. Jangan sekali-kali ingat, jangan dahulukan perasaan di dalam bermanhaj dalam berakidah. Kalau perasaan subhanallah, seluruh orang punya perasaan. Tapi yang salah-salah bisa diperbaiki, bisa nasihati. Tidak bisa, sudah serah dia. Mau apa lagi? Apa kita paksa? Bagaimana? Naqulu laka, kita katakan, sada'uka alai asyad min dolalihi. Kata Syekh Fauzan, kita akan katakan kepada engkau yang menyebutkan kebajikan dia, pujian engkau kepada dia itu lebih parah daripada kesesatannya. Lianna nas, karena apa? Manusia yafikuna bisana'ika alai. Manusia melihat pujian engkau kepada dia. Manusia akan melihat pujian engkau kepada dia. Bukan dilihat kritisi dan jarah. Enggak. Dilihat pujian. Kemudian, فَإِذَا رَوَّجَتْ لِهَذَا الضَّالَ الْمُبْتَجَعِ وَمَدَحْتَهُ فَقَدْ غَرَّرْتَ بِالنَّاسِ وَهَذَا فَتْحٌ لِقَبُولِ أَفْكَارِ الْمُضَلِّلِينَ فَإِذَا رَوَّجْتَ apabila kamu menyebarkan لِهَذَا الضَّالَ الْمُبْتَجَعِ apabila kamu menyebarkan, memuji kepada seorang sesat dan ahlu bidah ini, kamu puji dia, sudah tentu kamu betul-betul akan menipu manusia. Dengan pujian kamu tadi, manusia tertipu, dan ini akan membuka pintu-pintu dan menerima pintu-pintu pemikiran orang-orang yang menyesatkan. Orang menyesatkan dipuji rahmatullah tentu tambah mudah dia berdakwah. Orang rahmatullah apapun dakwah. Ya, dalam bentuk apapun dia. Mukhalafah, menyelisihi manhajus salaf, akidah salafiyah, tidak ada cerita itu. Kita bicara. Tidak ada diam bicara rahmatullah. Diam kepada ahlu bidah itu lebih asyad daripada orang yang bermanusia dengan dia. Diam dia. Itu bahaya itu. Tidak mau dia bicara. Takut dia bicara rahmatullah. Atau riskan dia. Tidak. Memperingatkan bicara rahmatullah. Kalau ente tidak mampu, nukil perkataan ulama. Ada ulama bicara, nukil perkataan dia. Sudah kita menyampaikan kepada ulama. Kita bukan pribadi kita. Syekh Fauzan bicara tentang firqah ini atau Syekh Rabi bicara tentang firqah, kita sudah ambil perkataan dia, ambil bukunya, sampaikan tentang ayat turus ke namanya, tentang halabiyin. Rahmatullah pengikut Ali Hasan, Allah yarham. Rahmatullah, ya, pengikut turusin, ayat turus campur dalam seluruhnya ada. Gado-gado. Seluruh ada rahmatullah. Yang ada apa? Salafi yang safi bersih, itu tidak ada. Yang betul bersih dia jarang. Takkan ada rahmatullah, sulit. Basa-basi akan timbul. Rahmatullah, ada bikin kita dakwah nih. Dakwah ini rahmatullah dalil ya, kemudian akwal ulama dan nasihat ulama kepada kita, Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, sudah jalan. Orang jalannya Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf, kita jalan. Hatta di berbeda negeri pada kita jalan sama dia. Tapi rahmatullah, orang yang paling dekat yang kita menyelisih dalil, tidak ada cerita itu. Itu dakwah pada rahmatullah. Ya. Kemudian kita beli selanjutnya. Lihat foto 60 di bawah. Haka akhil qari.
hadil waqi'ah allati tu'akkidu mada khatari taghrir ya bin nasi bimadhi halil bid'ah. Rawa hadil haditha al-Imam Adz-Dzahabi wa ghairuhu qala Abul Walid ya Al-Baji fi kitab al-ikhtisar firaqil fuqaha. Ini kita lihat nih. Ini kejadian terhadap Imam Abu Dzar Al-Harawi. Ya. Dengan Imam Daruqutni. Imam Daruqutni adalah imam Jarawat Hadits rahimahullah, sangat ahli dalam ilal hadits. Ma'ruf dia, ulama besar. Dengan Al-Baqilani, Abu Taib Al-Baqilani, Abu Taib Al-Baqilani, ya, Abu Taib Al-Baqilani ini adalah tokoh Asy'ari Tulen. Tokoh Asy'ari Tulen. Tapi alhamdulillah kebanyakan mereka rujuk dan tobat sebelum akhir hayat mereka. Termasuk Imam Ghazali. Rujuk kepada mazhab ibunya itu salaf. Ya, masuk Imam Al-Juhani, Abdul Ma'ali Al-Juhani, tobat. Fakhrozi, Abu Taib diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Wakil. Syekh Abdurrahman Wakil, beliau adalah pendiri Ansarus Sunnah yang ada di Mesir. Ansarus Sunnah di Mesir itu rahmatullah adalah merupakan gambaran dakwah Wahabiyah, Salafiyah di Mesir itu. Tapi itu Ansarus Sunnah di Mesir yang didirikan oleh termasuk Syekh Abdurrahman Al-Wakil, termasuk Syekh Khalil Harras, termasuk orang tua Syekh Hasan Al-Banna yang pada meninggal, Allah yarham wa yarhamakumullah. Itu adalah merupakan gambaran dan organisasi dakwah salafiyah yang ada di Mesir pada masa itu. Dan di Sudan juga demikian Ansarus Sunnah. Dan di India juga Jamaatul Hadits. Tetapi setelah muncul Turathiyin yang dibawa benderanya oleh Abdurrahman bin Khalid, yang sangat dekat dengan saya dulu, teman dekat Syekhuna Syurubi, teman dekat Muhammad Abdul Wahab Al-Banna, sama-sama berdakwah ke Sudan. Tetapi setelah pulang, pemikiran ikhwannya dulu nggak hilang, akhirnya mendirikan kelompok dan organisasi untuk merusak dakwah salafiyah seantero dunia dan termasuk Indonesia. Ingat, Turas masuk di sini rahmatullah. Ya, Turas masuk di sini di Indonesia ini dari tahun 80-an ke atas. Saya tahu jidat orangnya. Saya bicara secara bukan alhamdulillah, bukan galeng-galeng. Saya tahu jidat orangnya. Saya tahu kampungnya, tahu saya. Fulan Jakarta. Enggak jemaah. Begitu. Merusak, sudah target dia untuk merusak dakwah salafiyah seluruh dunia. Itu diucapkan oleh Abdullah Sabt, salah seorang gembongnya Abdullah Sabt, di hadapan syabab salafiyin yang dihadiri oleh Yazid Jawas waktu itu di Makkah. Bagaimana? Ucapan dia, kita akan merusak dakwah salafiyah seluruh dunia, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia subhanallah. Berhasil dia. Ya, antum kan artinya caranya bagaimana? Pertama kali di tahun ya 97-an enggak salah Ustaz. Bukan 97-an. 93-an, 93 94. Ketika Ustaz Jamiah. Ya, 93-an lah, 92 93-an. Seperangkat Jamiah. Diutus dai Turathiyin, Qutbiyin, ya, pengikut Salman Audah, takfiriyin ke Bogor. Namanya ya Abdurrahman, namanya Ibrahim Duwais. Musa Duwais, bukan Ibrahim Duwais, Musa Duwais. Musa Duwais diutus ke Bogor untuk mengadakan daurah ya seluruh para dai. Yang dulu kalian mungkin melihat ada majalah sunnah kan? Ingat ada majalah sunnah? Semua majalah salafi. Majalah sunnah ada kan? Majalah sunnah. Ya, dari Solo. Kemudian majalah Al-Muslimun dari pihak orang-orang Parsis. Sunnah di Solo yang ditulis oleh Abu Nida, Mas Faiz, tahu kan? Yazid, Hakim dan sebagainya. Mereka nulis tuh. Nah, jemaah rahmatullah. Dikumpulkanlah para dai tadi di Bogor. Daurah diadakan lebih kurang seminggu, sepekan. Dikasih tiket PP pulang pergi, dikasih amplop.
Dai Muhammadiyah diundang, dai Irsyad diundang, dai Persis diundang, dai NU diundang, seluruhnya diundang. Termasuk dai-dai yang membawa sunnah pada masa itu. Mau tahu kalian kejadian ini? Saya bicara sebab saya tahu orangnya. Saya tahu orang yang hadir. Yang tidak hadir pada masa cuma Hakim sama Ja'far. Yang seluruhnya hadir. Nah, situlah dia bicara rahmatullah. Ibrahim siapa Musa dua Ibrahim dua sana selesai Ibrahim dua antara dua itulah. Kok dues. Kata dia, ya sebab nahnu muslimun. Samanallahu muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan kita muslimin. Musamanallaha salafiyin, tablighiyin, ikhwaniyin la. Allah tidak menamakan kita salafiyin, wala ikhwaniyin, wala tablighiyin, tidak ada. Hah. Itu yang istilah sekarang 3 in 1. Itu 3 in 1 kan? 3 golong kelompok ini mau dijadikan satu. Paham itu? Tabligh ahlan wa sahlan, ikhwan muslimin ahlan wa sahlan, salafiyin ahlan wa sahlan. Sehingga apa? Timbul pemikiran, ya kita ambil daripada salafiyin akidahnya Masya Allah. Akidahnya top sudah. Tidak ada menandinginya. Tapi tarikatul dakwah kemana? Kita ambil daripada ikhwan muslimin. Tarikahnya Masya Allah. Puji itu. Akhlak dan tabligh. Paham itu? Kalau cerdas supaya tahu kalian sejarah kejadian-kejadian mulainya pemikiran itu berkembang di sini. Jadi 3 ini mau dijadikan satu. Itu tadi 3 in 1 tadi. Paham itu? Jadi satu. Dengan nama apa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah. Itu namanya. Yang mendengar subhanallah, yang bercampur baur orangnya, dan yang paling antik kan lihat sekamar itu bukan sunnah sama sunnah, enggak. Campur baur. Yang halu hisab ada juga, tahu halu hisab kan? Tahu hisab kan? Halu hisab sekamar, yang jenggot enggak ada, sekamar sama kita. Pusing enggak kita subhanallah, kita tahu sunnah begini-begini, kemudian sekamar orang halu hisab. Gimana itu? Nah, tapi itulah cara dia untuk menyatukan para dai tadi dari seluruh organisasi dan dai sunnah tadi. Dan apa tadi? 3 in 1 tadi. Pokoknya 3 dakwahnya adalah dakwah terbesar di dunia. Kita gabungkan menjadi satu di bawah bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyah nggak ada. Kata-kata salafiyah itu dipikirkan dulu. Allah subhanahu rata-rata para pengikut daurah pada masa itu senang. Apalagi dijanjikan untuk berangkat haji dan umroh. Saya tahu orang-orangnya berangkat kan tuh. Jangan mau sebuah orang terkejut kali mungkin. Bulan berangkatkan haji, maka bulan nggak umroh. Tuh. Kemudian apa dia? Selesai itu dibantulah. Dibantu. Ini dibantu pondoknya. Seperti Ustaz nih. Buya sama Abu Sadat. Pondok Abu Sadat dibantu. Buya enggak? Apa perasaan Buya? Jawab. Cemburu enggak? Cemburu lah. Enggak mungkin subhanallah kita sama nih. Bersama punya pondok, dia punya pondok, punya pondok. Pondok dia dibantu megah, 70 megah, alhamdulillah. Pondok Buya masih mandek gitu aja. Enggak ada bentuk sedikit pun. Enggak mau dia. Kenapa? Enggak cocok dengan dia, enggak mau mentaati dia, enggak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh dia. Itu cara turun subhanallah sampai hari ini. Di Jakarta sekarang itu namanya Lajnah Mushtarakah ya daripada Ahya Turas. Yang dipimpin orang pada berkumpul sesuatu namanya Zawawi itu. Tadi dia sama dia. Dia tahu masa itu. Tahu Buya dia. Apa jemaah? Ya sebab itu dari tahun 80-an 90-an sudah mulai. 90-an dah berkiprah dia untuk mencari dakwah salafiyah. Nah, jemaah ini mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Dipuji. Di situ di daurah itu puji Salman. Oh, udah ada puji rahmatullah. Salman ini dipuji juga, Salman puji juga, tapi yang dikedepankan apa tadi? Sana mau udah CS. Ini sistem yang dipakai oleh mereka sampai hari ini. Kalian masuk ke Sofwa, kalian kedapatkan kitab Semibas dapat, sebelum dapat, tapi kitab-kitab Qaradawi, kitab bidah sebenarnya ada juga. Campur sudah. Paham itu? Tertipu. Firaq fuqaha min ta'lifi 'inda dzikri qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Ya. Abu Bakar Al-Baqilani kata dia, laqad akhbarani Abu Dzar Al-Ghahrawi, kata Imam Abdul Walid Al-Baji, telah mengkhabarkan kepada saya Abu Dzar Al-Harawi. Ya, ini Abu Dzar Al-Harawi subhanallah ulama sunni salafi.
ulama sunni muhaddits. Wa kana yamilu ila madhhabihi al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi miring dan condong kepada mazhab Abu Bakar Al-Baqilani, yaitu Asy'ari. Kata Abu Walid, fasa'altuhu, saya tanya dia, min aina laka hadha? Ya Imam Abu Dzar Al-Harawi, dari mana pemikiran condongnya kamu kepada pemikiran Asy'ari ini, akidah Asy'ari ini, akidah 40? Dari mana kamu mendapatkan itu? Qala, lihat, dia mengatakan, jawaban dia, kuntu masyian ma'abil Hasan ad-Daraqutni, falakin al-Qadhi Abu Bakar Ibn Thayyib al-Asy'ari al-Baqilah. Ya. Insyaallah taala sampai sini, ya. Suara kita semua bisa asar. Asal jam berapa? Ya, sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.